Saya mau langsung ke Mas Umam, menyambung tadi pernyataan dari Mas Hanggoro. Kalau kita lihat pemilu-pemilu sebelumnya memang tidak terlalu signifikan. Nah, kalau misalnya kemudian ada bentuk perlawanan dari 01 atau 03 terkait dengan proses pemilu dan juga hasil pemilu. Kalau Mas Umam sendiri melihatnya, apakah ini akan menjadi perlawanan yang sia-sia karena hasilnya juga tidak akan berubah, begitu tidak akan jauh berubah? Dalam sebuah perjuangan tidak ada yang sia-sia. Gitu ya, Mas? Apalagi dalam konteks upaya untuk menghadirkan nilai-nilai dan juga menjaga prinsip-prinsip demokrasi, tentu semua ikhtiar itu akan tetap meaningful, akan tetap memiliki makna. Hanya memang dalam konteks kalkulasi politik praktis, memang potensi menang dalam konteks sengketa pemilu memang relatif lebih kecil. Karena gap suaranya memang sangat signifikan. Let's say kalau misal 02 di angka 60% dengan agregat maksimal ya, kemudian 01 di angka 25%, praktis ada sekitar 35% perbedaan. Lalu dibanding dengan kubu 03, kalau misal 16%, 17% dibanding dengan 60%, itu gapnya sangat-sangat signifikan sekali. Maka kemudian persoalannya kemudian kita melihat lebih lanjut lagi. Apakah kemudian dari kubu 01 dan kubu 03 betul-betul kemudian akan tetap konsisten, istiqomah, menggunakan narasi yang sama seperti yang kemarin pada masa kampanye untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan. Dalam konteks demokrasi secara general, kemarin banyak sekali teman-teman luar negeri yang coba menanyakan sekali lagi, how is the future of our democracy? Nah, kalau misal kemudian konsistensi itu ada, maka gabungan dari partai-partai di kubu 01 dan juga kubu 03 agregatnya itu bisa mencapai 50%. Dan kalau misal 50% berhadapan dengan let's say sekitar 50% dari basis kekuatan 02, di sana ada partai Gerindra, Partai Demokrat, Golkar, kemudian PAN dan lain sebagainya, maka ini akan menjadi lebih dinamis. Sehingga kemudian check and balances dalam konteks pemerintahan, dalam konteks politik di parlemen, dalam proses legislasi, itu akan lebih bermakna. Karena bagaimanapun juga evaluasi, salah satu evaluasi yang paling signifikan di proses pemerintahan 9 tahun belakangan ini, proses oposisi, kekuatan oposisi itu tidak signifikan atau dibuat tidak signifikan. Sehingga kemudian setiap perlawanan upaya narasi kritis, argumen kritis itu kemudian seolah di-bypass begitu saja, statement disampaikan, tapi kemudian dilibas dalam konteks pemilihan dalam proses pengambilan keputusan. Undang-undang Cipta Kerja seperti itu, undang-undang IKN juga seperti itu, undang-undang KUHP juga seperti itu. Nah, situasi ini yang kemudian tampaknya akan menjadi sebuah evaluasi serius dalam proses ke depan. Tapi kalau misal kemudian kita cermati ya beberapa sinyal-sinyal politik yang digaungkan oleh sebagian kubu 01, sebagian kubu 03, ada narasi yang kemudian tampaknya mencoba, sudah mulai ini, ada bridging komunikasi untuk membebek pada kubu 02, sehingga kemudian ini akan membuka ruang negosiasi lebih lanjut. Dan besar kemungkinan hal itu kemudian akan berlanjut di proses selanjutnya. Tapi kalau misalnya kemudian konsisten, istiqomah dengan basis argumen yang disampaikan selama masa kampanye, ini akan sangat menarik. 50% berhadapan dengan 50%, dan itu akan menghadirkan lebih promising dalam upaya menghadirkan good governance. Karena check and balances akan lebih terbuka, lebih transparan, dan harapannya lebih akuntabel dalam pemerintahan ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.